One, two, three, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa soal yang terkait dengan kesamaan dua suku banyak atau dua polinomial, ya, menyambung dari video sebelumnya tentang penjelasan pengertian dari kesamaan dua polinomial itu sendiri, ya. Dari di video ini saya akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan kesamaan dua polinomial. Soal-soal yang akan saya bahas ini saya ambil dari beberapa sumber, nanti saya tulis di keterangan YouTube-nya, seperti dari buku terbitan Erlangga, dari beberapa website. Nah, ini coba dari soal-soal tadi saya buatkan penyelesaiannya, saya visualisasikan dalam bentuk video yang akan kita bahas kali ini. Oke, soal yang pertama ini diberikan dua kesamaan, kemudian di dalam kesamaan itu mengandung beberapa huruf atau beberapa nilai yang belum diketahui yang diwakili oleh beberapa huruf. Jadi dalam contoh ini kita gunakan huruf A, B, C kecil, ya. Huruf A, B, C kecil ini menunjukkan bahwa dia adalah bisa jadi koefisien, bisa jadi konstanta. Jadi soal lengkapnya AX kuadrat ditambah X ditambah B kali 2X min 1. Ini tanda kesamaan. BX dikurang 2 X tambah 3 plus C. Kita disuruh menentukan nilai A, B, dan C nya. Nah, untuk menentukan nilai-nilai itu ini harus kita uraikan atau kita jabarkan, ya. Kita tulis dulu soalnya. Nah, ini kita uraikan X ditambah B kali 2X min 1. Ini sengaja urainya saya buat sedetail mungkin, ya. Jadi karena ini dipakai untuk jumlah siswa yang banyak, jadi ini saya buat sedetail mungkin. Jadi bagi kalian yang sudah bisa langsung mengalihkan dua suku ini langsung ketemu jawabannya, nggak apa-apa, bagus saja, nanti bisa dipakai. Dan bagi yang masih lupa-lupa ingat, ini saya buat sedetail mungkin supaya ingat, ya. Jadi nanti yang sudah bisa agak sabar melihat videonya, bisa juga dipercepat. Yang masih belum paham bisa diulang-ulang. Jadi ini kita uraikan menggunakan sifat distributif, ya, di SMP. Jadi ini kita uraikan jadi X kali 2X min 1, B nya kita ambil ke sini 2X min 1 sama dengan BX yang kita keluarkan ini X plus 3. Nah, ingat 2 nya ini tandanya negatif, berarti negatif 2 X tambah 3 plus C. Nah, setelah kita uraikan, kita kalikan X kali 2X, ini 2X kuadrat, X kali negatif 1 negatif X, B kali 2X 2BX, B kali negatif 1 negatif B. Rasanya cukup jelas, ya, berikan begini. Ini juga B kali X jadi BX kuadrat, BX kali 3 itu 3BX. Ini negatif 2 kali X, negatif 2 kali 3. Nah, C nya sendirian di sini, ya. Nah, dari sini kita sudah terlihat ini. Jadi koefisiennya X kuadrat itu adalah B. Sementara di ini yang tengah ini ada variabel X, variabel X. Berarti ini bisa kita kumpulkan. Nah, di sini negatif 6 dan C dia tidak memiliki variabel X. Berarti posisi negatif 6 dan C ini adalah sebagai konstanta. Oke, kita lihat. Nah, kita kumpulkan seperti ini supaya lebih mudah. Ini sama-sama X kuadrat, berarti boleh dijumlahkan. A tambah 2 X kuadrat ditambah, ini saya balik posisinya, ini plus 2B dikurang X. Berarti di sini ada angka 1. Berarti A ditambah 2 X kuadrat 2B dikurang 1X dikurang B sama dengan di sini juga ini sama-sama variabel X-nya, berarti 3B dikurang 2. Ini udah kelihatan nih, ya. Jadi ini adalah konstantanya X kuadrat, koefisiennya X kuadrat A plus 2. Di sini koefisiennya X kuadrat adalah B, berarti ini sama dengan ini. Lebih jelasnya ini saya berikan tanda panah ini. Nah, ini A plus 2 itu sama dengan B. Karena apa? Sama-sama koefisien dari X kuadrat. Kemudian, nah, ini A tambah 2 sama dengan B. Nah, ini karena ini bentuknya masih ada beberapa suku, ini kita anggap aja persamaan 1.
Kemudian yang koefisien dari X ini berarti sama dengan ini. Jadi 2B min 1 itu sama dengan 3B min 2. Ini kita anggap persamaan 2 supaya mudah mengingat. Nah, yang terakhir ini konstantanya negatif B. Di sini negatif 6 plus C ya. Ini, nah ini. Jadi kita terjadi persamaan 3. Jadi kita sudah punya 3 persamaan. Di sini ada 3 variabel, berarti bisa kita selesaikan ya. Ini kalau di matematika wajib bisa menggunakan matriks, bisa juga menggunakan eliminasi beberapa kali ya. Tapi kalau dilihat dari sini lebih mudah pakai eliminasi karena dari 3 persamaan ini yang lengkap hanya persamaan 2 nih, yang persamaan 1 dan 3 ini lebih mudah ya. Persamaan 2 ini cuma satu variabel ya. Jadi ini bisa kita selesaikan dulu yang persamaan 2. Kenapa? Karena ini cuma satu variabel. Jadi langsung dari persamaan 2 ini kita sederhanakan ya. 2B min 1 sama dengan 3B min 2. Nah, ini kita bisa sederhanakan jadi 2B dikurang 3B sama dengan negatif 2 tambah 1 sehingga negatif B sama dengan negatif 1, maka B-nya sama dengan 1. Nah, sudah kita peroleh nilai B-nya. Sekarang kita tinggal mencari nilai A dan C. Nah, ini di sini ada B, di sini ada B. Berarti bisa kita substitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 3. Kalau substitusi ke persamaan 1 kita dapat A. Kalau substitusi ke persamaan 3 kita dapat C. Ya. Di sini saya pilih B-nya substitusi ke persamaan 1. Berarti di sini A ditambah 2 sama dengan 1, berarti A-nya negatif 1. Oke, kita sudah ketemu B, ketemu A. Sekarang kita substitusi lagi ke persamaan yang ketiga. Nah, nilai B-nya yang kita pakai lagi. Jadi diperoleh apa? Negatif B dikurang apa? Negatif B sama dengan negatif 6 tambah C. B-nya kita ganti 1, berarti sini negatif 1 sama dengan negatif 6 tambah C. Jadi C-nya negatif 1 ditambah 6 ya. Sama dengan 5. Jadi sudah ketemu. A-nya negatif 1, B-nya tadi 1, C-nya 5. Ini jawaban yang kita peroleh dari soal yang pertama. Berikutnya soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini bentuk kesamaannya mengandung apa? Mengandung pangkat yang lebih tinggi yaitu pangkat 3 ya. Cuma yang ditanyakan cuma 1. Jadi tentukan nilai T yang memenuhi kesamaan X pangkat 3 dikurang 7X tambah 6 sama dengan X tambah 3, X kurang 2, X kurang T. Berarti yang harus kita otak-atik adalah yang apa sebelah kanan atau yang di ruas kanan karena ini masih bentuk perkalian, sedangkan yang di kiri bentuknya sudah eksplisit ya, perlu diotak-atik lagi. Jadi ini kita kalikan. Sekali lagi yang sudah bisa langsung ya nggak apa-apa, ini saya buat sedetail mungkin untuk umum ya, siapa tahu ada yang lupa. Jadi kita selesaikan yang dua ini dulu, dua kelompok ini kali ini. Tapi kalau kalian mau ini kali ini dulu juga tidak apa-apa ya. Jadi di sini X pangkat 3-nya biarin, yang ini kita uraikan. Jadi X kali X kurang T, lagi-lagi 2 ini negatif 2, X kurang T. Jadi sama dengannya, nah ini yang dalam kurung yang kanan jadi X kuadrat dikurang TX dikurang 2X ditambah 2T. Ini yang sekarang kita kalikan. Jadi X kali semuanya ini X kuadrat dikurang TX dikurang 2X ditambah 2T ditambah 3. Nah di 3 ini positif ya, kalikan ini. Jadi sama dengannya X kuadrat kali X itu X pangkat 3. Nah sekarang X kali negatif TX berarti TX pangkat 2. Ini X kali negatif 2X berarti negatif 2X kuadrat. X kali 2T berarti 2TX. Sekarang yang ini 3 kali X kuadrat 3X kuadrat 3 kali negatif ya. Ini jadi negatif 3X negatif 3TX. 3 kali negatif 2X berarti negatif 6X, 3 kali 2T menjadi 6T. Nah sudah
Ya, ini kelihatan yang kiri pendek, yang kanan panjang. Nah, yang panjang ini kita lihat yang suku-suku sejenis kita kumpulkan. Ya. Suku sejenis kita kumpulkan. Nah, ini kita dekatkan dulu. Ini X pangkat 3 memang sendirian. Kemudian yang variabel X pangkat 2 atau X kuadrat ada 1, 2, 3. Nah, ini kita kumpulkan di sini. Ya, kita kumpulkan. Kemudian yang variabel X saja. Berarti ini 2, 3, 1, 2, 3 ya. Ini yang nggak memiliki variabel jadi konstanta, berarti konstantanya adalah 6T di ruas kanan, yang di kiri 6 ya. Nah, dari sini udah kelihatan, kita kumpulkan dulu ya. Kalau langsung bisa, kalau masih bingung kita kumpulkan dulu. Ini negatif T plus 1 X kuadrat ya, dari mana? Nah, ini X kuadratnya coba perhatikan, ini negatif T ya, tetap. Sekarang di sini ini negatif 2 ditambah 3 1 kan, jadi negatif T tambah 1. Ingat ya, 1 ini berasal dari negatif 2 ditambah 3, berarti positif 1. Yang sebelahnya juga begitu, ini bisa kita jumlahkan. Ini 2T, ini 3T. Jadi 2T dikurang 3T itu negatif 1T. Ya, satunya nggak ditulis. Ini negatif 6. Oke, jelas ya. Jadi di sini ada 3 kelompok atau 3 suku ya. Jadi ini X pangkat 3 ekuivalen dengan ini X pangkat 3. Sementara X pangkat 2 di sebelah kiri nggak ada. Berarti apa? Negatif T plus 1 itu sama dengan 0. Karena di sebelah kiri nggak ada X kuadrat. Kemudian koefisien X di sini negatif T negatif 6 atau negatif T dikurang 6. Di sini negatif 7. Konstanta di sini 6T, di sini 6. Sebenarnya secara sekilas sudah kelihatan bahwa T-nya adalah sama dengan 1. Ya. Dari mana? Ya, kita lihat yang ujung ini aja. Jadi yang yang konstanta ini 6T sama dengan 6. Berarti T-nya sama dengan 1. Kalau mau sedikit sulit ya ini negatif T tambah 1 tadi kan sudah nih. Di sini nggak ada X kuadrat ya. Berarti negatif T tambah 1 sama dengan negatif 7. Berarti T-nya sama dengan 6. Ya, sama kan tadi. Kemudian yang ini negatif T dikurang X, negatif T dikurang 6. Di sini nggak ada. Sama dengan negatif 7. Ya. Berarti apa? Negatif T dikurang 6 sama dengan negatif 7. T-nya juga sama dengan 1. Ya, dari sini saya ngambilnya yang mudah aja, yang ujung atau yang konstanta. Jadi 6T sama dengan 6, T-nya sama dengan 1. Ya. Jadi jawabannya adalah T sama dengan 1. Ya. Jadi kalau masing-masing siswa berbeda caranya, di sini tidak apa-apa. Kamu pakai yang ini boleh, kalau pakai ini berarti sama dengannya 0. Nanti ketemunya T-nya juga 1. Ya, coba perhatikan ini 1 kan, negatif 1 tambah 1 kan 0. Sekarang nggak ada. Kalau pakai yang ini juga T-nya ketemu 1. Coba kita ganti 1. Berarti kan min 1. Min 1 min 6 min 7 juga ya. Jadi pakai yang ini boleh, ini boleh, ini boleh. Oke, ini soal yang kedua. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3 atau soal ketiga. Ini disuruh menentukan nih nilai dari A ditambah 8B dikurang 6C. Langkah awalnya sama, jadi kita mencari nilai A, B, dan C-nya. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam ini ya, bisa dengan kebersamaan yang ditanyakan, itu A tambah 8B kurang 6C. Sama dengan tadi, jadi langkahnya ini yang kiri sudah eksplisit ya, sudah eksplisit di sini. Koefisien dari X kuadrat sudah jelas 5, koefisien dari X itu negatif 2, dan konstantanya adalah 3. Jadi yang sekarang kita otak-atik, kita manipulasi adalah yang kanan ya, yang kanan ini. Jadi ini masih dalam bentuk perkalian ini. Tapi walaupun ini kelihatannya dalam bentuk kurung-kurung ini sebenarnya dia sudah eksplisit juga. Coba kita perhatikan. Di sini koefisien dari X sudah jelas B tambah C. Ya. Koefisien dari X kuadrat sudah jelas itu A. Artinya A itu sama dengan 5. Yang ini plus B tambah C itu sama dengan negatif 2. Ya.
Sedangkan koefisien konstantanya yaitu 7 dalam kurung B dikurang C ini sama dengan 3. Dari ini kelihatan sebenarnya walaupun di sini terlihat ada kurung, ini sebenarnya dia eksplisit ya. Sekarang dari kesamaan itu kan kita dapatkan apa? A sama dengan 5, kemudian B tambah C sama dengan negatif 2, yang terakhir 7 ini B dikurang C dalam kurung itu sama dengan 3 ya. Nah, sehingga ini kita buka kurungnya supaya lebih jelas, berarti apa? 7B dikurang 7C sama dengan 3. Nah, kalau ini kita anggap persamaan 1, 2, 3 boleh, tidak juga nggak apa-apa, karena ini bentuk persamaannya cukup sederhana, jadi kita bisa mengingat ya. Sehingga dari kesamaan ini yang kita otak-atik adalah yang persamaan 2 dan 3, sementara persamaan 1 nggak ada masalah, dan A sudah sama dengan 5. Dari sini kita dapatkan ini ya, B tambah C sama dengan negatif 2, 7B dikurang 7C sama dengan 3. Syarat eliminasi harus ada yang dikalikan supaya ketemu koefisien sama antara persamaan yang kedua dan persamaan ketiga. Jadi masing-masing kita kalikan, yang atas kalikan 7, bawah kalikan 1, sehingga dapatnya apa? 7B ditambah 7C itu sama dengan negatif 14, hati-hati, sama dengan negatif 14. 7B dikurang 7C sama dengan 3. Ini boleh kita jumlah, boleh kita kurang ya, karena kalau kita jumlah nanti yang hilang itu ini, yang tereliminasi adalah C-nya, kalau kita kurang yang tereliminasi adalah B-nya. Oke, di sini saya milih di jumlah ya, supaya lebih mudah. Jadi kalau kita jumlahkan ini 7C ditambah negatif C hilang ya, 0, nggak perlu ditulis. Ini 7B ditambah 7B adalah 14B ya. Nah, di sini negatif 14 ditambah 3 negatif 11, jadi B-nya negatif 11 per 14. Nah, ketemu pecahan gimana? Ya nggak apa-apa ya, nanti kan kita sudah belajar penjumlahan pecahan kan mulai SD, jadi nggak ada masalah ya. Oke, berikutnya B-nya udah ketemu, A-nya ketemu. Sekarang kita mencari C. Gimana? Nah, C-nya ini, mencari C-nya ini bisa kita masukkan ke persamaan 2, bisa juga ke persamaan 3. Kalau ke persamaan 3, nanti ini bisa dicoret karena ini 7, 14 ini juga kelipatan dari 7. Nah, sekarang ini saya pilih ke persamaan 2. Nanti kalian coba ke persamaan 3 ya. Nggak usah takut salah. Jadi di sini negatif 11 per 14 ditambah C sama dengan negatif 2. Jadi C-nya negatif 2 ditambah 11 per 14. Kita samakan penyebutnya, jadi negatif 17 per 14. Ya, langkah pertama selesai. Jadi A-nya ketemu, B-nya ketemu, C-nya ketemu. Nggak usah takut dengan pecahan. Biarin aja, nanti kita jumlahkan biasa. Kita samakan penyebutnya, kan gitu. Nah, sekarang ini A, B, dan C kita substitusikan ke dalam ini. A ditambah 8B dikurang 6C ya. Nah, substitusikan ke sana. Ini tadi sudah ya, A-nya 5, B-nya negatif 11 per 14, C-nya negatif 3 per 14. Sehingga diperoleh 5 ditambah 8. Nih, 8 dari sini. B-nya ini dari sini. C-nya negatif 6. C-nya dari mana tadi? C-nya negatif 17 per 14. Sehingga didapatlah 5 dikurang nih 8 kali 11 88, 6 kali 17 102. Kita samakan penyebutnya jadi 14 ya, 14 dibagi 1 kali 5 70, kurang 88 tambah 102. Jadi hasilnya 84 per 14 itu sama dengan 6. Yang tadi masuk substitusinya ke persamaan 3, jawabannya juga harus sama dengan ini. Kalau tidak kita cek ya, kalau tidak kamu cek ulang di mana letak kesalahannya ya. Kalau nggak ketemu kesalahannya bisa diskusikan dengan temannya. Kalau nggak ketemu juga bisa japri ke saya. Oke, ini soal yang ketiga. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya.